Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berita dari langit kali ini, para pendengar Radio Rasul yang saya cintai, adalah tentang sebuah hadis yang menggambarkan kehidupan seorang mukmin. Nabi mengatakan, Mathalul mu'min kamasalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. La ta'kulu illa tayyiba. Di mana lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Wa la tad'u illa tayyiba. Dan tidak memberi kecuali yang baik. La tukassir wa la tufsid. Dan ketika hinggap di ranting sebuah bunga misalnya, tidak merusak atau mematahkannya. Subhanallah. Itulah cara Nabi memberikan sebuah pelajaran dengan memberikan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu mudah dicerna, mudah dimengerti. Ya. Kalau kita perhatikan kehidupan lebah itu punya prinsip dia. Ya, seorang mukmin juga demikian, hidup punya prinsip. Prinsip yang pertama adalah seorang mukmin mesti hati-hati ya apa yang akan dimakan. Hati-hati dengan income. Karena itu ada pengaruh besar dalam masalah ibadah, muamalah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak apik, ya, orang yang income-nya tidak halal dan tidak baik, itu akan merusak dirinya dan merusak keluarganya. Ya. Di samping itu juga, karena seorang mukmin meyakini bahwa tidak ada nanti hari kiamat orang akan melangkah ke surga atau ke neraka sebelum ditanya tentang 4. Yang pertama adalah tentang umurnya, tentang kehidupannya, bagaimana dia menghabiskannya. Jadi kalau seorang dikasih umur 70 sampai 90, Allah akan tanya itu. Ya, bahkan Nabi mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya di antara kamu yang panjang umurnya dan banyak amalannya. Dan umur ini adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang perempuan dengan bayinya. Dia ketika linglung dia kemana arahnya, lihat ada sebuah gua dan terdengar ada sebuah suara yang kayak memanggil dia, "Hei, masuk ke dalam," katanya. Ya, maka langsung dia masuk ke dalam. Kemudian dengar lagi suara, "Tapi kamu hati-hati ya. Kamu di dalam jangan lama-lama. Dan juga jangan lupa sesuatu yang berharga yang ada pada kamu." Begitu masuk ke dalam, rupanya lihat ada emas, ada mutiara. Langsung ditaruh bayinya itu, dia mengumpulkan mutiara, ya, mengumpulkan emas-emas, dimasukkan ke dalam sebuah semacam karung situ. Kemudian ada peringatan, "Hei, kamu tinggal beberapa detik lagi mesti keluar, kalau enggak ini gua akan tutup dan kamu akan mati di situ." Langsung dia lari keluar, bawa emas dan perak itu. Gembira dia. Kemudian gua tertutup. Setelah selesai dia lihat emas di mana, gembira. Ingat dia, ya Allah, bayinya ketinggalan di dalam. Makanya kan tadi diingatkan apa? Jangan lupa sesuatu yang berharga. Sekarang bagi dia, buat apa semua ada emas, bayinya meninggal ya dalam kegelapan gua itu. Siapa bayi itu? Waktu. Apa harta emas dan mutiara tadi? Itulah dunia. Jangan sampai dunia memperdaya kita. Sehingga tiba-tiba kita, loh, kok sudah 50, 60. Right? Apa yang salah kita kerjakan? Apakah cukup bekal kita untuk di akhirat nanti? Ya. Kemudian yang kedua, Allah akan tanya tentang income. Tentang harta. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu gunakan harta itu. Tentang ilmunya. Ya.
dia mengerjakan apa yang dia dapatkan dari ilmu itu dan sebagainya. Ya. Kemudian juga yang kedua, seorang mukmin tidak memberi kecuali yang baik. Kita ketahui bahwa tujuan hidup ini adalah ibadah. Ibadah itu apa sih? Segala sesuatu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridho, itu termasuk ibadah. Maka ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang berguna untuk orang yang beribadahnya, atau melakukan ibadah itu, dan juga berguna bagi dia dan juga orang lain. Nah, ibadah yang lebih dicintai sama Allah SWT adalah ibadah yang bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti meringankan beban orang, menghibur seseorang, membantu orang, membayarkan hutang, ya, dan sebagainya. Itu ibadah, itu lebih disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis kan, ketika Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilallah?" Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, "Anfa'uhum linnas." Yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi banyak kita beri manfaat kepada orang lain, kepada alam ini, ya, kita akan lebih tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang banyak manfaatnya itu akan didoakan orang-orang banyak nanti. Ya, jadi kalau orang itu meninggal, semua orang menangisinya, ya Allah. Ya, siapa lagi sekarang yang membantu saya misalnya? Semua cuma mendoakan karena dia selalu, orang masjid tahu, orang tetangga tahu, semua orang tahu. Ya, baiklah kita berusaha dalam hidup ini, ya, melakukan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Ya, Nabi juga akan ditanya, apa amal yang paling Allah cintai? Berikan manusia, sekarang amal. Apa coba? Menggembirakan orang lain. Allah. Menggembirakan orang lain, itu amal yang paling Allah cintai. Bagaimana caranya? Ya, dengan meringankan beban orang lain. Membantu orang yang perlu. Memberi makan. Ya. Atau orang di jalan kepanasan, dia jualan tahu, jualan kacang, apa saja. Kita nggak perlu. Kita membeli hanya untuk menghibur dia misalnya. Orang jual minuman, ya, kesian kadang-kadang. Ya, kita beli itu hanya untuk menggembirakan. Kita nggak tahu, mungkin itu perbuatan itulah yang membuat kita ke surga. Ya. Dan yang terakhir, lebah ini ketika dia hinggap di sebuah pohon, itu hanya menyicipi yang diperlukan dia untuk memproduksi madu itu. Ya. Dan tidak merusak rantingnya atau pohonnya. Demikian juga seorang mukmin, dia berusaha dalam hidup ini jangan sampai dia merusak, membuat polusi. Ya, merusak itu dengan macam-macam, dengan menipu, dengan membohong, dengan korupsi, dengan berbuat dolim pada orang lain. Ya, lebah itu makanya kita lihat lebah di mana? Tempat-tempat yang baik, kan gitu. Makanya kalau ada lebah masuk ke toilet, itu berarti nyasar dia. Ya, nggak ada aja. Dan yang paling menarik, itu lebah kalau dia nyengat manusia atau binatang, itu dia akan mati. Ya, akan mati dia. Karena jarumnya yang untuk merengat itu akan kena polusi, kena racun. Maka Allah tidak mau dia kemudian kembali memproduksi madu itu kan. Jadi madunya rusak nanti. Allah. Jadi kalau lebah menyakiti akan kena mengeracuni orang lain, berapa banyak yang kita racuni kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Jangan sampai kita mati dan orang meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik. Berbanyak orang yang disakiti, yang dirugikan. Ada orang sampai dia mati karena perbuatan kita. Ya, itulah perumpamaan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia mukmin yang sejati itu seperti lebah. Tidak makan kecuali yang baik,
tidak memberi kecuali yang baik, dan tidak suka merusak orang lain, tidak merusak alam ini. Right? Artinya seorang mukmin itu selalu rahmatan lil alamin, rahmah bagi semesta alam ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa beri contoh kehidupan lebah ini, sehingga kita bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.